Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Oliva dengan NIM 555210114. Di video part 1 sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengisi identitas perusahaan hingga memasukkan saldo awal persediaan barang dagang. Nah, di video part 2 kali ini saya akan memasukkan transaksi kredit Pelangi ke dalam aplikasi Mayop versi 19. Di sini saya sudah memiliki contoh soal di mana ada dokumen transaksi nomor 1 hingga dokumen transaksi nomor 15, di mana pada tanggal 1 Desember 2020 hingga 26 Desember 2020. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita membuka aplikasi Mayop, yang kedua kita open, karena kita sudah memiliki data perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya. Waktu itu saya sudah membackup datanya. Lalu kita open, selanjutnya kita save, lalu kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih pilihan yang ketiga karena kita akan menggunakan file ini untuk praktek dan kita akan mengubah file di dalamnya. Selanjutnya continue, OK, no, dan selanjutnya kita bisa masuk ke transaksi nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi yang pertama, di mana ada bukti pengeluaran kas, di mana PD Pelangi mengeluarkan kasnya untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Dalam Mayop kita pilih banking, lalu spend money, di mana fitur spend money ini adalah untuk transaksi pengeluaran uang untuk keperluan usaha selain untuk transaksi pelunasan utang, contohnya seperti pembelian perlengkapan, pembayaran beban-beban, dan yang lainnya. Lalu kita klik. Selanjutnya pay for account-nya kita ganti menjadi cash in bank. Teks inklusifnya kita hilangkan, ceknya kita ganti. Selanjutnya date-nya kita ubah menjadi 1 Desember 2020. Amount-nya kita isi sesuai dengan soal 2.500.000. Dan memonya kita isi menjadi pembayaran gaji karyawan bulan November. Akun yang digunakan adalah expense payable, amount-nya 2.500.000. Selanjutnya out of balance-nya juga 0. Bila kita ingin melihat jurnal sementara dalam transaksi ini, kita klik CTRL plus R, akan muncul untuk jurnal sementara di transaksi ini, lalu OK jika benar. Selanjutnya kita record. Selanjutnya dokumen transaksi yang kedua yaitu voucher kas kecil, di mana PD Pelangi menggunakan kas kecilnya untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Di mana dalam Mayop kita ke menu banking lalu spend money. Selanjutnya pay for account-nya petty cash karena menggunakan kas kecil. Selanjutnya ceknya kita isi, nomor ceknya. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 2 Desember. Amount-nya kita isi sesuai dengan soal. Memonya kita isi. Selanjutnya akun yang digunakan adalah advertising expense. Out of balance-nya sudah 0. Jurnal sementaranya berikut ini. Lalu kita OK, lalu kita record. Dokumen transaksi yang ketiga yaitu bukti penerimaan kas, di mana PD Pelangi ini menerima pelunasan faktur dari Tekno Komputer pada tanggal 25 November 2020. Dalam Mayop kita klik sales lalu receive payment. Kenapa receive payment? Karena receive payment ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh customer. Selanjutnya deposit to account-nya pastikan cash in bank. Customer-nya kita pilih sesuai dengan soal yaitu Tekno Komputer. Selanjutnya kita ubah nomornya. Selanjutnya tanggalnya kita ubah menjadi 3 Desember 2020. Selanjutnya amount-nya kita isi sesuai dengan soal 34.100.000. Selanjutnya amount outlet kita klik, lalu out of balance yang 0. Jurnal sementaranya berikut ini. Cash in bank pada account receivable. Kita pilih OK jika benar, record.
Selanjutnya kita ke transaksi yang keempat, yaitu voucher kas kecil, di mana PD Pelangi menggunakan kas kecilnya untuk membayar rekening listrik dan telepon pada bulan November 2020. Nah, lalu kita ke menu banking, lalu spend money. Selanjutnya pay for account-nya kita ubah menjadi petty cash karena voucher kas kecil, lalu cek nomornya kita ganti. Selanjutnya DT kita ubah menjadi 4 Desember. Amount-nya kita isi sesuai dengan soal 975.000. Lalu memonya kita isi. Selanjutnya akun yang digunakan adalah expense payable. Jurnal sementaranya berikut ini. Expense payable pada petty cash lalu oke, record jika semuanya sudah benar. Selanjutnya adalah dokumen transaksi yang kelima, yaitu faktur kopi, di mana faktur kopi ini adalah penjualan kredit yang dokumen transaksinya dipegang oleh penjual, sedangkan faktur asli dipegang oleh pembeli. Selanjutnya kita pilih sales, lalu enter sales. Enter sales ini tentunya untuk mencatat transaksi penjualan ya teman-teman. Selanjutnya kita ke layout. Kita harus ganti service menjadi item. Kenapa? Karena service itu adalah untuk menampilkan penjualan jasa, sedangkan item itu untuk menampilkan penjualan barang dagang. Maka kita perlu pilih item. Selanjutnya customer, kita ubah sesuai dengan soal, yaitu trans komputer. Selanjutnya teks inklusifnya kita hilangkan. Selanjutnya di sini adalah N30, berarti kita ubah in a given of day, balance due-nya 30. Selanjutnya oke, invoice-nya kita ubah. Selanjutnya date kita ubah juga menjadi 6 Desember. Selanjutnya ship-nya itu kita masukkan sesuai dengan quantity yang ada di soal. Item number kita juga masukkan. Price-nya kita ubah. Nah, di sini sudah tertera balance due-nya sudah sama dengan soal, yaitu 286 juta rupiah. Jurnal sementaranya berikut ini. Oke, lalu kita boleh record. Untuk transaksi yang keenam ini adalah nota kredit kopi, yaitu di sini terjadi retur penjualan. Nah, kita klik sales, lalu enter sales. Selanjutnya customer kita isi dengan trans komputer. Invoice kita ubah. Selanjutnya tanggal juga kita ubah menjadi 7 Desember. Selanjutnya di sini ship-nya karena ini retur penjualan, jadi kita beri tanda minus. Kita isi min 2 dan min 1. Price-nya kita ubah, code kita ubah juga item number keduanya di income account for tracking sales-nya itu kita ubah menjadi sales return. Oke. Lalu yang kedua, selanjutnya kita pastikan balance dulu-nya itu sama dengan soal, yaitu 55 juta. Nah, selanjutnya kita boleh report. Nah, jangan di close dulu, kita ke menu register, lalu return and credit, lalu apply to sale. Selanjutnya kita ubah ID-nya juga. Selanjutnya tanggal juga kita ubah menjadi 7 Desember. Nah, selanjutnya amount of late-nya kita tap 2 kali. Nah, out of balance-nya sudah 0, berarti sudah balance. Nah, jurnal sementaranya berarti ini. Lalu oke, lalu kita record. Selanjutnya kita ubah lagi inventory yang tadi, item list yang tadi menjadi sales tadi karena cukup transaksi yang tadi saja sales return.
Nah, setelah itu kita close, lalu kita bisa ke transaksi selanjutnya. Ini adalah dokumentasi yang ketujuh, yaitu bukti pengeluaran kas, di mana PD Pelangi ini melakukan pelunasan faktur kepada PT Makmur Jaya pada tanggal 23 November 2020 lalu. Nah, pada Mayop kita klik purchase, lalu pay bill, di mana pay bill ini untuk pembayaran utang atau pelunasan utang. Maka kita klik, lalu pay for account cash in bank, suppliernya kita pilih. Di sini PT Makmur Jaya. Selanjutnya cek nomornya kita ubah. Selanjutnya tanggalnya juga kita ubah. Amountnya kita isi 27.100.000 rupiah. Selanjutnya monoplit kita klik. Lalu akun balance-nya 0. Jurnal sementaranya berikut. Akun payable pada cash in bank. Lalu oke. Lalu bisa kita record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang nomor 8, yaitu faktur PT Lodan. Kita pilih purchase, lalu enter purchase karena ini transaksi pembelian. Lalu layoutnya kita ubah menjadi item karena ingin menampilkan penjualan barang dagangan. Sedangkan service itu untuk menampilkan penjualan jasa. Lalu klik OK, supaya kita ubah menjadi PT Lodan. Selanjutnya, terusnya kita ubah menjadi net 30. Lalu oke. Selanjutnya nomornya kita ubah menjadi F05. Tanggalnya kita ubah menjadi 10 Desember 2020. Teks inklusifnya pastikan sudah hilang. Billnya kita isi sesuai dengan kuantiti soal, yaitu 11 dan 10. Masukkan item number. Masukkan price sesuai dengan soal. Selanjutnya bila balance dulu-nya sama dengan jumlah yang ada di soal, berarti sudah balance. Selanjutnya jurnal sementaranya seperti ini. Jika benar bisa diklik OK dan record. Selanjutnya kita ke transaksi yang ke-9, yaitu bukti penerimaan kas, di mana PD Pelangi ini menerima pelunasan faktur dari Transkomputer. Nah, kita pilih sales lalu receive payment karena kita menerima pembayaran. Kita klik lalu deposit to account-nya cash in bank, customer-nya kita masukkan Transkomputer sesuai dengan soal, ID-nya kita ganti. Selanjutnya tanggalnya kita ubah menjadi 12 Desember 2020, amount update kita masukkan sesuai dengan soal. Selanjutnya amount update kita klik. Lalu out of balance-nya 0, lalu jurnal sementaranya berikut ini. Lalu bisa kita klik OK dan record. Selanjutnya kita ke transaksi yang ke-10, yaitu nota kontan kopi, di mana di sini terjadi penjualan tunai. Nah, kita klik sales, lalu enter sales. Nah, customer-nya kita buat baru karena tidak ada penjualan tunai. Lalu card ID-nya kita ketik C005, lalu klik OK. Lalu kita gunakan penjualan tunai tersebut. Selanjutnya invoice-nya kita ubah. Tanggalnya kita ubah jadi 13 Desember 2020, terusnya tetap, teks inklusifnya pastikan dihilangkan, lalu shape-nya kita masukkan sesuai dengan kuantiti di soal. Price-nya kita ubah. Pastikan balance due-nya itu sama dengan jumlah yang ada di soal, 266.200.000. Jurnal sementaranya berikut ini. Selanjutnya OK, lalu jika benar semua kita record. Selanjutnya jangan di close dulu, kita klik register. Selanjutnya kita ke receive payment. Lalu customer-nya kita masukkan. ID-nya juga kita ubah. Date-nya kita ubah, lalu amount receive-nya kita masukkan 266.
200 juta. Selanjutnya amount outlet kita klik, out of balance-nya sudah 0, balik kita record. Selanjutnya kita ke transaksi yang ke-11 yaitu faktur kopi. Di sini berarti terjadi penjualan kredit, yaitu kita langsung ke menu sales lalu enter sales. Selanjutnya pastikan layoutnya itu sudah item karena kita ingin menampilkan penjualan barang dagang. Lalu klik OK, lalu customernya sesuai dengan soal yaitu Tekno Komputer. Selanjutnya termsnya kita ganti 210N30 ini. Selanjutnya kita klik OK, lalu invoice-nya kita ubah, tanggalnya juga kita ubah menjadi 18 Desember 2020. Selanjutnya ship-nya kita masukkan sesuai dengan kuantitas yang di soal 6 dan 4. Masukkan item number-nya juga. Price-nya jangan lupa diganti. Pastikan balance due-nya itu sama dengan soal ya, 188.100.000 rupiah. Jurnal sementaranya berikut ini. Lalu klik OK bila benar, lalu record. Selanjutnya kita ke transaksi yang ke-12 yaitu bukti pengeluaran kas, di mana PD Pelangi ini mengeluarkan kasnya atau bayar utang kepada PT Wodan. Nah, karena bayar utang, makanya kita perlu ke purchase lalu pay bills. Selanjutnya pastikan pay for account-nya itu cash in bank, supaya kita masukkan PT Wodan sesuai dengan soal. Cek nomornya kita ubah, tanggalnya juga kita ubah menjadi 19 Desember, amount-nya kita masukkan. Selanjutnya kita klik amount outlet di beberapa kali. Selanjutnya out of balance-nya 0, boleh kita record. Namun sebelumnya kita lihat dulu jurnalnya. Seperti ini. Selanjutnya boleh kita record. Selanjutnya kita ke dokumen transaksi yang ke-13 yaitu voucher kas kecil, di mana PD Pelangi menggunakan kas kecilnya untuk pengambilan uang pribadi untuk Tuan Andrian. Nah, selanjutnya kita ke banking lalu spend money. Selanjutnya pay for account-nya pastikan itu ke petty cash. Selanjutnya cek nomornya kita ubah. Tanggalnya juga kita ubah menjadi 20 Desember. Amount-nya kita masukkan 800.000. Memonya kita masukkan. Akun yang digunakan adalah Andrian Darwin, this account, lalu of balance juga sudah 0. Jurnal sementaranya berikut ini. Lalu kita klik OK, lalu record. Selanjutnya kita ke transaksi yang ke-14 yaitu bukti pengeluaran kas, di mana PD Pelangi mengeluarkan kasnya untuk pembayaran angsuran bulanan, pinjaman jangka panjang ditambah bunga kepada Bank Permata. Selanjutnya kita pilih ke banking, lalu spend money, pay for account-nya kita cash in bank, lalu cek nomornya itu kita ubah. Tanggalnya juga kita ubah menjadi 24 Desember, amount-nya kita isi 19 juta. Memonya kita isi. Yang digunakannya itu Bank Permata 16 juta, namun karena ada bunga interest expense sebesar 3 juta. Lalu out of balance-nya sudah 0 dan berikut jurnal sementaranya, lalu jika benar bisa OK dan record. Selanjutnya adalah dokumen transaksi yang ke-15 yang terakhir, yaitu adalah faktur CV Setia Abadi, di mana kita klik purchase lalu enter purchase. Suppliernya kita ubah menjadi CV Abadi. Termsnya kita ubah menjadi N30. Selanjutnya bill-nya kita masukkan sesuai dengan soal. Price-nya juga kita ubah.
Pastikan balance due-nya itu sama dengan jumlah yang ada di soal, yaitu Rp366.520.000. Jurnal sementaranya berikut ini. Lalu klik OK, lalu record. No. Jika kalian belum yakin bahwa transaksi yang kalian masukkan itu sudah masuk atau belum, kalian bisa klik account, transaksi jurnal, lalu klik all, terus ganti tanggal awal dan tanggal akhir. Maka akan muncul dari awal hingga akhir transaksi yang kalian sudah input. Teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran teman-teman.